Shinhwa memberikan ramuan miliknya pada Yoon Biol dan menyuruhnya untuk meminumnya. Saat Yoon Biol mempertanyakannya, Shinhwa sedikit menjelaskan tentang ramuan stimulus, ramuan yang bisa meningkatkan kekuatan bertarung setidaknya 1,5 hingga 2,5 kali lipat selama 30 menit. Mendengar penjelasan itu, Yoon Biol langsung murka. Masalahnya, obat semacam itu sepenuhnya dilarang. Berdasarkan Undang-Undang Awakener, penggunaan ramuan stimulus ilegal dan efek sampingnya sangat parah. Namun, Shinhwa hanya menanggapi dengan santai. Seharusnya Yoon Biol menganggap ini sebagai pengalaman istimewa. Jika ia meminumnya, maka Yoon Biol akan menjadi orang ketiga di Korea yang pernah merasakan ramuan itu. Yoon Biol masih meragukannya, tapi Shinhwa meyakinkannya karena ia sendiri yang mengembangkan ramuan tersebut. Terkait efek samping atau uji klinis yang dipertanyakan oleh Yoon Biol, Shinhwa mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh KSA. Ia juga menegaskan bahwa ramuan ini tidak menyebabkan kecanduan atau efek samping lain. Obat ini bisa meningkatkan kemampuan bertarung 2 kali lipat. Masalahnya saat ini satu-satunya pilihan yang tersedia hanyalah narkoba ilegal, zat terlarang yang diselundupkan dari Cina dan bahkan tak dapat diidentifikasi. Jika Yoon Biol menyamakan ramuan itu dengan obat-obatan ilegal, maka Shinhwa akan kecewa. Karena Yoon Biol tetap tidak mau meminumnya, Shinhwa menyuruhnya untuk menyimpannya. Mungkin nanti akan berguna dalam situasi genting. Mereka pun mulai memasuki dungeon. Monster yang kemungkinan akan mereka hadapi adalah tipe peningkat aura dengan peringkat A-. Suara mereka sudah mulai terdengar di depan dan jumlahnya cukup banyak. Berbeda dengan Tokura yang menyukai serangan fisik, Azura adalah jenis monster sihir. Semakin banyak jumlah mereka, semakin kuat sihir gabungan mereka. Keajaiban mereka akan terhubung dan menghasilkan efek maksimal. Itu sebabnya mereka harus dikalahkan secepat mungkin. Shinhwa segera mengaktifkan kemampuan perhitungan dan prediksi dari talenta transendental. Meskipun hasilnya hanya sekitar 10% dibandingkan dengan perbaikan otak total, itu sudah cukup baginya. Para monster itu muncul dalam kelompok besar, meloncat ke hadapan Shinhwa dan Yoon Biol. Sesuai dugaan sebelumnya, Shinhwa telah mengamati pola serangan mereka. Dan lucunya, pola itu lurus. Ia langsung menyerbu mengikuti pola tersebut dan hampir saja tersambar. Situasi itu cukup berbahaya hingga membuat Yoon Biol menjerit. Namun, Shinhwa memintanya untuk tidak khawatir dan fokus pada tugasnya. Yoon Biol bersiap dengan senjatanya, tapi ia tak bisa melihat pola para monster itu dengan matanya sendiri. Meski begitu, ia tetap mampu bertarung. Shinhwa memulai serangan dengan bola ajaib, melemparkannya satu persatu ke arah monster dengan cepat. Begitu pula Yoon Biol yang melancarkan serangan memanfaatkan celah tanpa pelindungan, menghabisi para monster meski jumlah mereka sangat banyak dan terus berdatangan. Selain bola ajaib, Shinhwa juga menggunakan tinju peledaknya dari bentuk pertama hingga keempat. Semua serangannya luar biasa. Yoon Biol juga tak henti menyerang, hingga akhirnya senyum kemenangan terpancar di wajahnya saat melihat semua monster telah berhasil mereka taklukkan. Ia bahkan tak percaya bahwa mereka bisa menghentikan wabah hanya berdua. Shinhwa mempertanyakan, apakah KSA benar-benar kesulitan hanya untuk menanggulangi wabah seperti ini? Dan apakah Yoon Biol berpikir bisa mengatasinya dari luar saja? Tim bantuan akhirnya datang menyusul. Direktur memastikan tidak ada monster yang kabur. Dari jejak kaki dan reaksi gerbang dimensi, tak ada tanda-tanda aktivitas di luar. Hasil pengukuran menunjukkan angka 10,1 dengan tingkat 4, wabah besar akan segera terjadi. Tim tersebut dipimpin oleh Song Seong Rim, Direktur KSA Cabang Jeju sekaligus Awakener peringkat A+. Ia terkejut melihat kondisi di dalam dungeon. Biasanya wabah dungeon melibatkan ratusan monster, bahkan lebih. Dengan rank C-, Yoon Biol seharusnya tak mungkin bisa menanganinya sendirian. Berdasarkan analisis internal, monster di dungeon ini minimal berperingkat A, dan itu sudah di luar prediksi Seong Rim. Ia pun segera memerintahkan timnya untuk masuk dan menyelamatkan Yoon Biol yang kemungkinan masih terperangkap. Baru saja melangkah masuk, mereka dibuat terkejut. Di dalam sudah tampak bekas ledakan besar dan semua monster telah hancur. Salah satu anggota tim menemukan bom batu dimensi. Tapi bom itu hanya digunakan untuk menjatuhkan batu jurang, bukan untuk membunuh monster. Melihat kondisi monster yang tewas dan bekas serangan yang ada,
ada, Songrim yakin itu bukan kemampuan Yeonbyeol. Tidak ada tubuh manusia sebagai korban, dan ini tampak seperti kemenangan tanpa pertumpahan darah. Itu hanya mungkin terjadi jika Awakener yang terlibat berada di posisi nomor 20 atau paling tidak 30 besar. Mereka juga menemukan monster sihir yang sudah mati, dan Songrim bertanya-tanya, apakah orang itu membunuh semua monster tanpa luka sedikit pun? Ia tak bisa memahami kapan semua ini terjadi. Bahkan jika bantuan datang dari wilayah selatan, mustahil bisa sampai lebih cepat dari timnya. Siapa sebenarnya yang bersama Yeonbyeol dan membersihkan dungeon ini? Di dalam dungeon, Shinhwa dan Yeonbyeol melanjutkan perjalanan. Pertarungan tadi memang ketat, tapi lebih mudah dikendalikan dari yang mereka duga. Dari sudut pandang Yeonbyeol, ia tak pernah menyangka bisa menaklukkan dungeon hanya berdua. Karena hanya fokus pada gerakan penutup, konsumsi mananya tidak terlalu tinggi. Ia lalu bertanya pada Shinhwa, bagaimana bisa ia bertahan dengan gerakan sebanyak itu. Shinhwa menebak Yeonbyeol punya mana yang nyaris tak terbatas. Yeonbyeol pun memutuskan untuk mencoba ramuan yang diberikan Shinhwa. Ia memang belum meminumnya sejak tadi dan kini ia meneguknya. Bagi Shinhwa, kekuatannya cukup tinggi dan bisa bertahan lama. Mananya bahkan bisa pulih hanya dengan sedikit istirahat. Ia juga mulai melakukan peningkatan paru-paru. Tiba-tiba Shinhwa terdiam, terkejut menyadari satu hal, peringkatnya naik menjadi Awakened Rank C-. Lonjakan kekuatan itu luar biasa. Biasanya butuh 1 tahun untuk naik dari D- ke D, lalu D ke D+. Tapi lompatan dari D+ ke C butuh sekitar 4 tahun. Dan kini ia melampauinya hanya dalam beberapa hari. Ini benar-benar kemajuan pesat. Yeonbyeol sudah memblokir pintu masuk sejak awal, keputusan yang sangat tepat. Karena dari jejak yang terlihat, tampaknya ada monster yang sempat melewati tempat itu sebelum mereka sampai. Shinhwa merasa monster itu sedang menjelajah sekitar dungeon. Namun, Yeonbyeol merasa aneh. Jika monster itu berasal dari dalam dungeon, kenapa mereka mengitari area tersebut? Bukankah biasanya dungeon adalah benteng utama para monster? Memang, sebagian monster selalu berada di dungeon, tapi ada juga makhluk dari benua lain. Banyak Awakener tidak tahu bahwa dunia mereka kini telah terhubung dengan Nas dan Mugang. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan. Ada yang datang. Monster dengan nilai pembunuhan lebih tinggi dari Azura dan Tokura. Monster itu adalah Exceller, kepala kelompok yang sudah lama menjelajah dungeon ini. Bunga percepatan yang dijatuhkan monster itu akan menjadi milik Shinhwa. Langkah demi langkah terdengar semakin dekat. Mereka bersiap. Shinhwa meminta Yeonbyeol untuk tetap di belakang dan memberitahunya jika ada monster yang menyelinap. Kini saatnya bagi Shinhwa menghadapi monster itu. Bos monster akhirnya muncul. Tatapannya memancarkan aura mengerikan. Exceller, monster peringkat SS. Walaupun pertarungan nanti tampak tidak menguntungkan, Shinhwa meminta Yeonbyeol untuk tidak mengganggunya. Jika jalan mereka bercabang, itu bisa membahayakan bagi Yeonbyeol juga. Yeonbyeol mengangguk memahami maksudnya. Lawan Shinhwa kali ini adalah bos monster tingkat SS. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Shinhwa melangkah dengan percaya diri, meskipun ada sedikit kegugupan. Di belakangnya, Yeonbyeol juga sudah bersiap dengan senjatanya. Monster itu melihat sekeliling. Ia merasa telah sampai di tempat yang benar dan mengonfirmasi bahwa ia tidak mencium aroma benua Nas dari mereka. Mendengar itu, Shinhwa sadar monster ini menggunakan bahasa dari benua Nas, tapi ia merasa ada sesuatu yang janggal dari cara bicaranya. Apakah ia datang ke tempat yang benar? Monster itu kembali mengatakan bahwa ia telah datang ke tempat yang benar, namun Shinhwa tidak memahami maksud dari ucapannya. Tiba-tiba monster itu melancarkan serangan. Untungnya Shinhwa berhasil menahan meskipun serangan itu sempat mengenainya. Monster itu sangat cepat, terus menyerang sementara Shinhwa berusaha menghindar. Serangannya kuat dan senjata utamanya bukan tinju, melainkan ekor panjang yang tidak biasa. Monster seperti Exceller memiliki mobilitas luar biasa dan bisa mengeluarkan energi secara eksplosif, tapi kurang stabil. Artinya, kerusakan yang menumpuk akan jauh lebih parah dalam waktu singkat. Shinhwa menahan serangan itu dengan tangannya. Serangan yang bisa ditahan oleh monster dengan distribusi stat seimbang yang berbentuk segitiga ideal akan sangat fatal bagi Exceller yang terlalu fokus pada mobilitas dan kecepatan serangan. Dan Shinhwa ingin memanfaatkan celah itu. Ia menggunakan 20% dari total mananya lalu mengarahkan pukulan tepat ke wajah Exceller. Namun, pukulan itu tidak berdampak besar. Monster itu hanya merasa seperti sedang diserang oleh tikus kecil. Ia dengan mudah menghindar, lalu kembali bergerak dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya bereaksi cepat, tapi ekornya sempat tertinggal saat mencoba mengembalikan keseimbangan.
Mengingat jarak antara mereka berdua, pertarungan panjang akan sangat melelahkan. Namun, jika pertempurannya singkat, sekitar 5 menit, itu masih bisa diatur. Xinhua meminum ramuan miliknya. Monster itu terlihat bingung. Tanpa membuang waktu, Xinhua melempar bola ajaib ke arahnya. Monster itu melihat bola itu melayang ke arahnya dan menganggapnya seperti mainan. Namun, bola tersebut meledak tepat mengenai tubuhnya, membuatnya terpental jauh. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Xinhua langsung melompat dan memberikan serangan lanjutan. Tapi Exceller menyadari bahwa itu hanyalah perangkap. Dengan kecepatan penuhnya, ia melompat dan memutar ekor panjangnya untuk menyerang balik. Yun Biol yang melihat adegan itu pun terkejut, namun Xinhua sudah siap. Ia menargetkan ekor monster itu dan memotongnya menggunakan tangan yang telah berubah menjadi senjata. Dalam sekejap, Exceller dikalahkan. Di sisi lain, Songrim dan timnya terus melanjutkan perjalanan di dalam dungeon. Beberapa kali, Songrim memperhatikan hanya ada 2 jejak kaki manusia. Bahkan jika ketua tim Yun Biol dibantu untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu satu persatu, dibutuhkan kekuatan setidaknya level S+. Dia bertanya-tanya, seperti apa monster yang menghancurkan tempat itu? Songrim berasumsi bahwa mereka menargetkan kelemahan dan titik kritis monster dengan sangat akurat. Tidak mungkin orang dengan peringkat rendah bisa melakukan itu. Masalahnya, dungeon ini bukan untuk umum dan analisis komposisi internalnya masih berlangsung. Awalnya Songrim mengira ada campur tangan kelompok lokal, tapi sekarang ia yakin Yoon Biol dibantu oleh satu orang misterius. Tiba-tiba terdengar dentuman besar dari sisi dungeon yang lain. Songrim langsung menginstruksikan timnya untuk menyusul. Jika ada reaksi pertempuran, itu berarti Yun Biol dan orang yang bersamanya masih hidup. Mereka segera bergegas masuk. Sementara itu, Xinhua melancarkan pukulan bab 6, Explosive Fist, teknik tinju dengan daya hancur luar biasa. Tapi pukulan itu belum cukup untuk menembus rangka luar monster. Xinhua kembali melancarkan pukulan keras lain hingga wajah monster itu hancur. Monster itu berkata bahwa bendera bangsa mereka sudah ditanamkan di dunia ini dan memaki manusia sebagai makhluk bodoh. Bahkan jika ia mati, Lord Lechero akan menjamin kehidupan abadinya. Xinhua mengernyit. Lechero seorang penyihir kegelapan. Dalam kehidupan masa lalunya, setelah benua Nasu terhubung dengan bumi pada tahun 2025, Lechero adalah dalang kekacauan bersekongkol dengan sindikat kriminal di bumi. Monster itu melanjutkan bahwa kehidupan abadi akan menjadi miliknya, tapi bagi manusia dan Xinhua, itu hanya akan menjadi neraka yang tak berujung. Kesal mendengarnya, Xinhua meninju mulut monster itu sekuat tenaga. Setelah itu, bunga percepatan jatuh dari tubuh monster tersebut. Xinhua segera memakannya. Item tersebut memberikan kemampuan percepatan yang luar biasa, dengan compatibility 100%. Ia bisa meningkatkan kecepatan gerak dan reaksi tubuhnya secara drastis, sebanding dengan total mana yang digunakannya. Namun jika bebannya melebihi batas, ia bisa mengalami cedera serius. Xinhua tersenyum puas. Sekarang kecepatan luar biasa itu adalah miliknya. Tak lama, sebuah batu besar jatuh dari atas kepala Xinhua, tapi dengan kecepatan barunya, ia berhasil menghancurkan batu itu menjadi serpihan kecil. Semakin besar tekanan yang diberikan pada tubuhnya, semakin besar pula tekanan pada tulang dan otot. Tapi itu tak masalah, karena proses remodeling tulang akan segera dilakukan. Xinhua berhasil menyelesaikan pertempuran dan berjalan ke tempat Yoon Biol berada sebelumnya. Ia telah mengalahkan bos dungeon dan sekarang mereka harus melakukan uji struktur internal dungeon. Namun, ia tak melihat Yoon Biol. Setelah melihat sekeliling, Xinhua menemukan Yoon Biol tergeletak dengan tubuh penuh luka. Yoon Biol sempat meminta maaf sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Lukanya sangat parah. Ia tidak menyangka situasinya akan menjadi separah itu. Tapi wabah dungeon sudah kembali ke tahap 1, kembali seperti semula. Dengan suara lemah, Yoon Biol memastikan apakah Xinhua sudah mengalahkan bosnya. Xinhua mengangguk. Yoon Biol sempat tertawa pelan dan memuji Xinhua sebelum akhirnya benar-benar pingsan. Xinhua langsung memangku tubuh Yoon Biol lalu membawanya keluar dungeon dengan kecepatan luar biasa. Efek dari bunga percepatan langsung bekerja. Xinhua merasa marah. Ini bukan situasi yang seharusnya ditangani oleh Yoon Biol sendiri. Setiap misi memiliki variabel yang tak terduga. Namun cabang Jeju yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab justru membuat Yoon Biol menderita luka berat. Sesampainya di luar, Xinhua bertemu tim Songrim.
Mereka menyuruh Shinhwa berhenti, tapi karena kecepatannya yang luar biasa, ia sudah berada jauh di depan. Setelah memastikan mereka dari cabang Jeju, Shinhwa dengan tegas memerintahkan mereka untuk membersihkan kekacauan yang telah mereka sebabkan. Songrim yang masih belum paham bertanya, "Apa maksudmu dengan kekacauan?" Dengan marah, Shinhwa menjawab, "Bersihkan semua kekacauan yang kalian buat." Setelah itu, Shinhwa kembali melangkah cepat, meninggalkan mereka semua terdiam karena terkejut dan tak mampu berkata apa-apa. Shinhwa berlalu setelah meneriaki tim cabang Jeju untuk membereskan kekacauan yang telah terjadi. Salah satu dari mereka menyadari bahwa laki-laki itu adalah Kang Shinhwa, rookie yang mendaftar bersama Yang Hwa dan sempat menjadi berita utama karena mengembangkan eliksir. Songrim pun bertanya-tanya untuk apa Shinhwa ada di sana, dan mereka kaget saat menyadari bahwa yang digendong Shinhwa adalah Yeon Byul. Salah satu anggota mengabarkan bahwa sistem inti sudah stabil, yang berarti bos monster telah dikalahkan. Songrim masih sulit mempercayai kenyataan itu. Seorang Rang D+ berhasil menerobos kawanan monster dan menaklukkan bos monster bersama Yeon Byul. Skenario itu benar-benar tak masuk akal. Sementara itu, Shinhwa mulai melakukan perawatan darurat pada Yeon Byul. Punggung Yeon Byul dipenuhi pecahan batu dimensi yang menembus hingga dalam. Jika lukanya tidak terlalu parah, pasti sejak awal Shinhwa sudah membawanya ke rumah sakit. Dalam kondisi setengah sadar, Yeon Byul mengerang menahan sakit. Dari pemeriksaannya, Shinhwa menemukan bahwa Yeon Byul terluka akibat batu dimensi yang cacat. Pecahan tersebut bereaksi terhadap mana internal dan mencabutnya sembarangan hanya akan memperparah luka di garis mananya. Di kehidupan sebelumnya, 10 tahun setelah malapetaka besar, fenomena seperti ini sering terjadi tapi belum banyak dipahami. Setelah mencabut pecahan terakhir, perawatan darurat selesai. Namun tetap saja jalur mana Yeon Byul menjadi sangat kacau. Tubuhnya memang terlatih, terlihat dari bekas latihan keras yang membekas di seluruh tubuh. Tapi karena masalah kronis pada jalur mananya, Yeon Byul hanya bisa mencapai SSS rank setelah 32 tahun. Meski begitu, itu pencapaian luar biasa. Dia memainkan peran penting sebelum dan sesudah malapetaka besar. Shinhwa pun menyalurkan mana miliknya untuk menyembuhkan Yeon Byul. Tindakan kecil itu seakan mengalir sejalan dengan rencana Yeon Byul dan masa depan Shinhwa sendiri. Tubuh Yeon Byul mulai bereaksi dan Shinhwa tersenyum. Mungkin seperti itulah rasanya Nicholas saat mengalami regresi. Shinhwa sedikit merasa bangga. Yeon Byul yang cukup lama berada di KSA merasa dirinya sudah melupakan seperti apa rasanya menjadi seorang awaken. Tapi bersama Shinhwa, ia kembali merasakan keseruan itu. Bahaya memang ada, tapi koordinasi dan taktik mereka sangat padu. Yeon Byul merasakan potensi berkembang dalam dirinya. Seolah-olah ia bertarung bersama seorang komandan berpengalaman yang memahami kekuatannya dan tahu bagaimana memaksimalkannya. Jantungnya berdebar seperti saat pertama kali ia memegang belati. Yeon Byul mulai sadar dan menyebut nama Shinhwa lirih. Shinhwa pun mendekat, jaraknya hanya beberapa senti membuat Yeon Byul terkejut, padahal Shinhwa hanya ingin menanyakan apakah keadaannya mulai membaik. Karena kaget, Yeon Byul sontak bangkit dan mundur, sementara Shinhwa berdiri santai, kembali ke posisinya semula. Yeon Byul bertanya di mana dirinya, dan Shinhwa menjelaskan bahwa mereka berada di rumah liburannya. Sebelumnya, Yeon Byul juga yang sempat memanggilnya. Tiba-tiba Yeon Byul meminta maaf, tapi Shinhwa menganggap itu tidak perlu. Toh, dia membawa banyak batu dimensi dan bahkan memberikan eliksir. Jadi ini bukan bantuan sepenuhnya gratis. Shinhwa mengakui bahwa ini memang agak merepotkan, tapi karena Yeon Byul juga, dia bisa mendapatkan bunga percepatan. Seorang Awakens mengatakan bahwa memakan satu bunga saja bisa menjamin karir yang sukses. Tapi Shinhwa telah memakan 3 jenis bunga, Flowers of Steel, Transcendence, dan Acceleration. Dia sudah melampaui batas kemungkinan. Ia mulai berpikir, mungkinkah ini bentuk kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh seorang regresor? Luka-luka di tubuh Yeon Byul dirawat oleh Shinhwa. Ia bahkan terpaksa merobek pakaian Yeon Byul demi memberikan perawatan yang tepat. Yeon Byul pun meminta maaf untuk hal itu. Jika bukan karena Shinhwa, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Namun, Yeon Byul merasa ada yang berbeda. Sirkulasi mananya terasa lebih lancar dan cepat.
Beberapa titik yang sebelumnya selalu terasa tertutup kini hilang tanpa jejak. Dan ternyata itu karena Shinhwa telah membuka jalur-jalur mana yang tertutup tersebut. Yoon Byul terkejut. Bagaimana bisa Shinhwa mengetahui hal itu? Dan apakah mungkin seseorang memaksa membuka garis mana dari luar? Shinhwa menjawab dengan percaya diri, mungkin hanya dia satu-satunya yang bisa melakukannya. Dan itu berkaitan dengan kemampuan output mana miliknya. Yoon Byul kembali terkagum. Bahkan kepala divisi atau kepala cabang tidak mampu mengatasi sirkulasi mana kronis yang selama ini ia derita. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Shinhwa. Tak hanya mencegah wabah, Shinhwa juga merawat luka dan menyelamatkan hidupnya. Dengan serius, Shinhwa berkata bahwa jika Yoon Byul ingin benar-benar berterima kasih, cukup dengan mendengarkan satu hal. KSA terlalu kecil untuk mimpi sebesar miliknya. Apakah Yoon Byul tidak merasakannya saat pertempuran kemarin? Bahwa kebahagiaan seorang awakened sejati bukanlah dengan terus terikat. Yoon Byul hanya diam mendengarkan. Melihat ekspresinya, Shinhwa mengalihkan suasana dengan menawarkan makanan. Yoon Byul menolak tapi perutnya malah berbunyi. Shinhwa tertawa dan menyuruhnya menunggu. Ia akan menyiapkan sesuatu yang enak, makanan peningkat mana. Shinhwa mulai memasak dan Yoon Byul sudah duduk di meja makan. Padahal Shinhwa 1 tahun lebih muda. Tapi Yoon Byul merasa seperti sedang berurusan dengan kakak yang lebih tua. Yoon Byul mulai makan. Shinhwa menanti reaksinya dan tentu saja Yoon Byul menyukainya. Ternyata itu adalah daging madilo muda. Ia cukup terkejut karena rasanya sangat enak. Shinhwa memasaknya dengan bumbu alami yang tepat, tapi tetap merahasiakan resepnya. Setelah selesai makan, mana Yoon Byul akan sedikit meningkat. Yoon Byul menikmatinya. Shinhwa hampir saja mengatakan bahwa dia punya pengalaman masak 30 tahun, tapi segera menyadari dan mengubahnya menjadi 3 tahun saja. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak buruk dalam hal memasak. Liburan singkat Shinhwa pun selesai. Meski sebentar, penuh dengan berbagai kejadian kebetulan yang pada akhirnya membawa hasil yang bermakna. Setelah sampai di rumah dan bersantai, Shinhwa menyalakan televisi. Ia terkejut saat mendengar namanya disebut. Baru ia sadar bahwa dirinya masuk dalam berita. Presenter menyampaikan update terkait insiden wabah di Jeju dan Shinhwa mendengar suara yang tak asing. Ucapan terima kasih ditujukan kepadanya karena telah mencegah wabah tersebut. Yang berbicara adalah Kepala Pusat KSA, Lee Ha-sung, dan atas nama seluruh KSA, ia mengucapkan terima kasih karena telah menaklukkan bos monster. Tiba-tiba Shinhwa kedatangan tamu. Orang itu adalah Mina. Dengan santai, Mina meminta maaf atas keterlambatannya, tapi Shinhwa tidak mempermasalahkan, ia sendiri juga belum tidur. Mina memastikan bahwa Shinhwa sudah melihat berita, karena itu adalah keputusan resmi dari seluruh KSA. Sebagai bentuk terima kasih, mereka telah menyiapkan beberapa hadiah untuknya. Mereka berpindah ke meja, tapi Shinhwa berkata bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Tetap saja, melawan bos monster SS Rank sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang, tugas atau bukan. Mina punya banyak pertanyaan, tapi sebelum itu, ia ingin Shinhwa melihat hadiah yang telah disiapkan, yang kini sudah berada tepat di hadapannya. Mina mulai menunjuk 3 jenis kompensasi yang bisa dipilih oleh Shinhwa, uang tunai, artefak, dan hadiah lisensi dungeon. Semua itu jelas merupakan sebuah keberuntungan. Tanpa ragu, Shinhwa sudah menentukan pilihannya. Meskipun dia hidup dan mati demi uang, uang tunai yang ditawarkan tidak terlalu berarti baginya. Ia langsung mengecualikan hadiah uang tunai. Artefak memang menggoda, tapi itu bisa diperoleh dengan cara tertentu, jadi ia melewatkannya juga. Pilihannya jatuh pada hadiah lisensi dungeon. Dengan itu, Shinhwa akan mendapatkan kerjasama tanpa syarat dari KSA untuk raid dungeon manapun. Dengan skillnya, Mina sudah bisa menebak kalau laki-laki itu akan memilih opsi tersebut. Ada banyak dungeon menarik. Shinhwa menunjuk salah satu titik dan mempertanyakan apakah itu dungeon baru. Mina membenarkan dungeon itu baru saja mereka temukan beberapa waktu lalu. Seperti dungeon baru lainnya, hadiahnya belum pasti dan risikonya tinggi. K1004, dungeon milik KSA yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat, belum banyak diketahui. Jika ingatannya benar, di sanalah ia bisa mendapatkan bunga baru. Tiba-tiba, seseorang menekan bel apartemen. Seorang laki-laki bertubuh tambun dengan pakaian serba putih berdiri di depan rumah Shinhwa. Dari 5 bintang di punggung tangannya, dia jelas berasal dari Five Star Society, Ju Yang Saeng. Bersama dengan Triad dan Black Society, mereka adalah bagian dari Dark Forest China, sebuah guild kriminal. Nantinya mereka akan bergandengan tangan dengan Lechero. Setiap kali Shinhwa terlibat dengan kriminal, ia pasti memikirkan nama Lechero.
Meski begitu, Xinhua tetap mempertanyakan siapa orang yang berdiri di depannya. Yang Saeng pun memperkenalkan diri sesuai dengan ingatan Xinhua. Yang Saeng baru saja menyebutkan angka 3 dan Xinhua memperjelas 3 kejahatan Cina, tapi Yong Saeng segera meluruskan. Semua orang memang menyebutnya begitu, tapi katanya itu hanyalah bentuk kecemburuan terhadap guild yang hebat. Ia menjelaskannya dengan wajah seramah mungkin. Xinhua mempertanyakan alasan seorang eksekutif Five Star Society datang menemuinya. Yang Saeng menjawab, Xinhua pasti tahu bahwa banyak awakener yang mulai tertarik padanya. Kemunculan pendatang baru selalu memicu kekacauan, dan bukan kebetulan bahwa Xinhua, seorang diri, berhasil mengembangkan item-item seperti eliksir. Yang Saeng memuji-muji Xinhua, menyebutnya sebagai utusan surga, karena orang-orang seperti dia adalah bagian dari tatanan dunia. Xinhua muak mendengarnya meski ia tetap mengucapkan terima kasih atas pujian itu. Melihat bagaimana Yong Saeng melontarkan semua kata-kata manis itu, jelas dia ingin berada di sisi baik Xinhua, dan itu terasa menjijikkan. Xinhua langsung memotong dan menyuruhnya ke intinya. Namun, laki-laki itu tetap tersenyum. Ia membawa 2 usulan. Yang pertama, menjual ramuan eliksir yang dijadwalkan untuk penjualan luar kepada mereka. Mereka akan membayar 3 kali lipat harga lelang plus menanggung semua denda, total sekitar 20 miliar won. Xinhua lalu menanyakan penawaran kedua. Ternyata wakil ketua Five Star Society Li Jiawong sedang sakit. Ia menderita gejala mirip Jin Bomi dan Xinhua punya pengalaman menyembuhkan. Tawaran pertama seperti menjual senjata ke organisasi teroris. Xinhua tidak berniat hidup sebagai buronan. Yong Saeng menambahkan, jika wakil ketua sembuh, hadiah yang akan diberikan pada Xinhua tidak akan mengecewakan, setidaknya 100 miliar won. Miliaran demi miliaran, uang tampak seperti mainan bagi mereka. Li Jiawong bersumpah setia kepada Lechero segera setelah benua Nas terhubung di tahun 2025. Dengan kekuatan terlarang, ia menjadi penjahat kejam yang membantai banyak awakener tanpa ampun. Untuk usulan kedua, Xinhua juga menolaknya dengan tegas. Apa gunanya harta jika dunia sedang kacau? Ia menolak keduanya. Meski begitu, Yong Saeng tetap menampilkan senyuman terbaiknya. Jika takdir mengizinkan, katanya mereka akan bertemu lagi. Ia mengulurkan tangan untuk bersalaman dan mendoakan yang terbaik untuk Xinhua. Sikapnya sangat tenang, tutur katanya pun lancar. Xinhua menyambut salaman itu. Meskipun Yong Saeng adalah awakener rank A+, senjata aslinya adalah sesuatu yang lain. Poison Hand, kemampuan untuk menyusup ke dalam jalur mana target melalui kontak fisik. Jika Haseong bisa membaca aliran mana target, Yang Saeng bisa menyusup dan menanam racun, bahkan mengendalikan target. Ia adalah pengguna kemampuan khusus yang bisa membalikkan perbedaan rank hanya dengan situasi. Begitu tangan mereka bersatu, racun mematikan langsung mengalir dari tubuh Yong Saeng ke dalam tubuh Xinhua. Yong Saeng tertawa puas. Seperti yang ia duga, Xinhua tampak ceroboh. Jika sudah begini, mereka bisa memulai negosiasi yang sesungguhnya. Sebagai hukuman karena menolak, Yong Saeng mengklaim akan mengambil sisi kanan tubuh Xinhua. Xinhua sempat panik, tangan kanannya tidak bisa dikendalikan. Yang Saeng mengingatkan lagi, seharusnya dia mendengarkan dari awal. Ia tertawa puas, namun ekspresi Xinhua mulai berubah. Wajahnya tampak lebih tenang. Ia seperti mempertimbangkan sesuatu. Yang Saeng mengangguk. Begitu seharusnya. Dari detak jantungnya, Yong Saeng bisa merasakan sesuatu berbeda. Xinhua mulai menghitung. Jika output awakener biasa adalah 10, maka detak jantung modifikasi miliknya bisa mencapai 50. Ia bahkan menunjukkannya dengan jari. Bisa jadi 5 kali lipat dari standar 100. Yong Saeng menyeringai. 10 kali lipat, mustahil. Saat itu juga, Xinhua mulai meningkatkan detak jantungnya. Ia bahkan sengaja membiarkan racun itu masuk lebih dalam saat tangan mereka bersatu. Jika Xinhua melawan dengan kekuatan 5 kali lipat, wajah Yong Saeng berubah. Ia meringis kesakitan. Dengan tenang, Xinhua bertanya, apa yang akan terjadi padamu sekarang? Dalam sekejap, ia melepaskan genggaman dan menghempaskan Yong Saeng ke lantai. Keringat dingin mengucur dari wajah Yong Saeng yang menahan rasa sakit. Mana Xinhua mengalir dengan kecepatan luar biasa. Ia bahkan harus menahannya agar tidak meledak. Yang Saeng mencoba melawan.
ia berharap Shinhwa akan tumbang, tapi itu mustahil. Ia seperti menabrak tembok beton. Sekali lagi, Shinhwa menghantamnya hingga Yong Saeng terduduk lemah tak berdaya. Shinhwa segera menghubungi KSA. Ia melaporkan bahwa ada penjahat yang masuk ke tempat tinggalnya tanpa izin resmi. Rasa sakit luar biasa membuat Yong Saeng tidak bisa bergerak atau berpikir. Setelah itu, Shinhwa meminta KSA segera mengirim orang ke tempatnya. Terlihat Ji-hyuk berlatih cukup keras. Ia merasa malam setelah kebangkitannya terasa sama familiarnya dengan siang hari. Keringat bercucuran deras, namun ia terus berlatih, mencoba sejauh mana kemampuan yang ia miliki bisa diasah. Durasi kemampuan debuff yang dapat Ji-hyuk pertahankan meningkat lebih dari 3 kali lipat dibanding sebelumnya. Shinhwa pernah mengatakan bahwa saat menggunakan bakat, jangan langsung meningkatkan sirkulasi mana. Sebaliknya, cobalah untuk menjaganya tetap stabil. Metode dari Shinhwa itu terbukti sangat efektif, hingga rasanya Ji-hyuk seperti sedang menjalani sesi bimbingan pribadi. Seorang pendeta lain datang memanggil Ji-hyuk dengan nama Marcello. Ia melihat perubahan Ji-hyuk yang begitu mencolok sampai membuatnya terkejut. Pendeta itu bernama Peter. Dari pengamatannya, ia merasa peringkat Ji-hyuk mungkin saja naik 1 level. Dan benar saja, Choi Ji-hyuk sekarang berada di rang D. Peter sudah tahu kalau orang yang membimbing Ji-hyuk adalah Shinhwa. Ia sering melihat Shinhwa di media, sosok yang jadi terkenal, apalagi setelah insiden di stasiun Hongyom. Saat itu, Shinhwa tampil adil dan sangat mengesankan. Shinhwa juga mengajak Ji-hyuk bergabung dengan timnya. Tawaran itu jelas sangat menguntungkan untuk Ji-hyuk. Meskipun merupakan suatu kehormatan, Ji-hyuk masih merasa ragu. Ia bertanya-tanya, apakah seseorang seperti dirinya pantas diterima oleh Shinhwa? Ia kurang percaya diri. Mungkin karena masalah bakat. Peter mengingatkan bahwa setiap makhluk punya peran masing-masing. Begitu juga dengan Ji-hyuk. Tidak ada yang tahu, mungkin saja bakat Ji-hyuk akan menjadi sesuatu yang penting di dunia yang sudah terbangkitkan ini. Ji-hyuk hanya tersenyum mendengar kata-kata Peter dan percakapan mereka terhenti ketika sebuah panggilan masuk di ponselnya, itu dari Shinhwa. Sebelumnya, Shinhwa sempat meminta maaf karena mengganggu Ji-hyuk di waktu fajar. Tapi, itu bukan masalah besar. Ji-hyuk memang terbiasa begadang dan sudah mulai beraktivitas. Setelah sedikit berbasa-basi, Shinhwa langsung menanyakan waktu Ji-hyuk. Ia ingin bertemu saat itu juga. Shinhwa ternyata sudah berdiri di luar. Pada pagi hari tanggal 13 Februari, kemampuan mananya berhasil diamankan. Lalu pada tanggal 14, Bunga Kebangkitan, waktu Shinhwa sangat terbatas karena jadwalnya padat. Ia merasa semua peluang kini menjadi miliknya. Dulu, Nicholas juga sangat terobsesi untuk menemukan peluang yang menguntungkan. Dan sebagai seorang regresor, Shinhwa kini menyadari bahwa yang lain tidak akan bisa mengambilnya. Baginya, rasanya seperti melihat orang-orang masuk ke toko lotre yang hadiah utamanya sudah pasti keluar. Jika dia tidak mengambilnya, orang lain yang akan merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Itulah yang membuat Shinhwa merasa gelisah. Ia tidak bisa begitu saja melepaskan keinginannya untuk pensiun dini. Itu adalah intisari dari semua pikirannya sekarang. Seseorang memanggil Shinhwa. Ia menoleh Ji-hyuk sudah sampai. Begitu tiba, Ji-hyuk langsung mengungkapkan keterkejutannya saat tahu Shinhwa berlatih di aula pelatihan Yehwa. Biaya sewanya untuk 50 menit mencapai 200 juta won. Tempat itu adalah ruangan impian Ji-hyuk dengan pengaturan setara dungeon yang memungkinkan analisis hasil latihan secara ilmiah dan memberikan umpan balik. Ia berpikir bisa meningkatkan kemampuannya melampaui pengalaman dunia nyata. Tempat seperti itu mungkin tak akan pernah dia pakai seumur hidup kalau bukan karena kebaikan Shinhwa. Namun Shinhwa menghentikan rasa haru Ji-hyuk dan segala pujiannya. Ia menyebut bahwa guild juga membantu dan ia tidak datang sendiri. Bersamanya ada Jung-hoon, pelopor teknik kebangkitan yang juga merupakan pengawal Bo-mi. Lagi-lagi Ji-hyuk tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia sangat senang dan merasa terhormat. Hal itu membuat Jung-hoon tersenyum agak canggung. Sang pendeta itu punya caranya sendiri untuk membuat orang merasa tenang dan nyaman. Tapi ada sisi gelap dalam dirinya. Saat ia mengamuk, bahkan Shinhwa tidak ingin terlalu sering melihatnya. Untuk latihan kali ini, jika mereka tidak keberatan, Jung-hoon ingin mengamati. Dan bagi Shinhwa, itu tidak masalah. Ia merasa tak ada hal luar biasa yang bisa dilihat darinya. Walau begitu, Jung-hoon tetap berterima kasih. Menurutnya, Shinhwa sangat rendah hati. Sebagai sesama pengguna teknik Shikushi, ada banyak hal yang ingin ia pelajari dari Shinhwa. Ia ingin mengamati setiap gerakan yang bisa ia pelajari, kalau memungkinkan. Shinhwa tidak keberatan, selama tidak mengganggu latihannya.
Mereka sudah berada di ruang latihan. Ji-hyuk terpukau melihat banyak batu dimensi kelas atas yang masing-masing bernilai 1 miliar won digunakan. Diperkirakan ada 1.000 buah di sana. Tangan Shinhwa cekatan bermain di layar kontrol, membuat Jung-hoon bertanya, apakah Shinhwa pernah datang ke aula Yehwa sebelumnya? Sebab ia begitu mahir mengoperasikan mekanisme rumit itu. Spontan Shinhwa menjawab bahwa dulunya ia memang pernah datang, namun langsung meralat. Ia mengaku dulunya bagian dari tim teknik pekerja dan banyak belajar dari pemimpin timnya. Kini di ruangan itu, Shinhwa dan Ji-hyuk siap untuk latihan. Ji-hyuk pun bersiap semaksimal mungkin. Ruangan mulai aktif. Di hadapan mereka muncul monster besar, Raja Troll yang ditingkatkan. Peringkatnya A+, dan bisa lebih tinggi. Mungkin Ji-hyuk belum pernah menghadapi monster sekelas itu sebelumnya. Tapi Shinhwa ingin melihat seberapa jauh kemampuan Ji-hyuk sekarang. Shinhwa maju menyerang lebih dulu, membuat Ji-hyuk sedikit kaget. Tapi ia segera mempersiapkan kekuatannya. Swarm of Despair. Shinhwa terus melancarkan serangan jarak dekat, sementara Ji-hyuk mempersiapkan serangan dari belakang, Curse of the Dead. Monster itu mengerang. Pukulan dan tendangan Shinhwa bertubi-tubi, mengimbangi serangan monster dan menyerang balik seperti yang biasa ia lakukan. Swarm of Despair menurunkan pertahanan 50% dan Curse of the Dead memperlambat gerakan. Shinhwa sudah sangat familiar dengan teknik itu. Monster itu kembali mengamuk. Shinhwa berpikir untuk memperkenalkan variabel tambahan Fist of Destruction bab 1 Swarm. Pukulan keras menghantam monster itu hingga terdorong jauh ke udara. Sementara itu, Ji-hyuk masih menyalurkan kekuatannya, of Despair. Di saat bersamaan, monster kembali dengan sangat cepat. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan Shinhwa bisa terjebak di zona debuff. Benarkah akan sampai seperti itu? Di belakang Ji-hyuk tampak seperti meledak. Tubuhnya terdorong ke belakang namun ia melakukan gerakan spesial. Wajahnya tampak serius seolah siap melepaskan kekuatan besar. Lalu, apa yang akan terjadi?